معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قد نزل عليكم يوم العيد ويوم الكرامة والمزيد، ضيافة لكم من الله الكريم، فعظموه حق التعظيم، وهو يوم دعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه الواحد العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة الأبرار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Id rahimakumullah. Sebelum memulai khutbah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tetap istiqamah dalam menjadi hamba yang bertakwa, baik di saat sendiri maupun ketika di hadapan banyak orang. Takwa adalah jalan bagi orang-orang yang menginginkan hidayah. Ia adalah tali simpul yang kokoh yang dapat menyelamatkan orang-orang yang berpegang teguh padanya. Maka takwa tidak akan dapat sempurna tanpa adanya proses tajalli, yaitu membersihkan diri dari kotorannya maksiat, dan juga proses tahalli, yaitu menghias diri dengan berbagai macam ibadah dan banyaknya amal perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah.
Hari ini di tengah gema takbir yang menggetarkan jiwa, kita kembali diingatkan pada suatu ibadah agung yang menjadi simbol dari puncak ketaatan dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, bukan pula sekedar tradisi tahunan yang kita rayakan. Kurban adalah jalan, sebuah proses panjang untuk membangun dan mengasah jiwa yang taat dan penuh ketakwaan dalam hati setiap insan yang beriman. Mari kita renungkan kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan putra tercintanya Ismail, beliau tidak sekalipun merasa ragu atau bertanya, mengapa Allah memerintahkan hal demikian? Dengan hati yang ridha dan penuh keyakinan, beliau taat menjalankan perintah Allah. Inilah contoh ketakwaan yang sesungguhnya, menyerahkan apa yang paling kita cintai demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurban mengajarkan kita bahwa ketakwaan bukan hanya tentang menjalankan amal ibadah, tetapi tentang keberanian melepaskan ego, keikhlasan memberi, dan ketulusan berbagi. Kurban mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan yang paling utama adalah sejauh mana kita mampu tunduk dan patuh pada semua perintahnya. Jamaah salat Id rahimakumullah, ketika kita berkurban, sejatinya kita sedang melatih diri untuk tidak terikat pada dunia. Kita belajar untuk tidak rakus, tidak kikir, dan tidak egois. Kita diajak untuk peduli pada sesama, berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, dan menanamkan dalam hati bahwa semua yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ingatlah, jiwa kurban tidak hanya tumbuh saat kita menyembelih hewan di hari Idul Adha. Lebih dari itu, jiwa kurban harus kita bangun, harus kita latih setiap hari dalam kehidupan kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan, bahkan dengan hal sederhana sekalipun. Misalnya dengan istiqomah bersedekah meskipun sedikit untuk orang-orang yang membutuhkan, meluangkan waktu untuk membantu keperluan dan hajat orang lain, dan belajar menahan diri untuk tidak berlebihan dalam hal yang bersifat duniawi. Inilah bentuk kurban yang sesungguhnya, berkorban dengan mengendalikan diri, mengendalikan hati secara terus-menerus dari sifat egois, mementingkan diri sendiri tanpa melihat kondisi orang-orang sekitar kita. Bahkan meskipun berkurban unta, sapi, ataupun kambing adalah yang disyariatkan dalam agama, namun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membolehkan menyembelih ayam dan angsa bagi orang-orang yang tidak mampu dan kemudian membagi-bagikan dagingnya. Pendapat ini tidak lain adalah bertujuan agar jiwa kurban yang menjadi esensi dari perayaan Idul Adha juga bisa muncul dan dirasakan oleh orang-orang yang belum mampu menjangkau hewan-hewan yang disyariatkan. Oleh karena itu, ibadah kurban menjadi ibadah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Ingatlah, bagi orang yang mampu. Artinya tidak harus menjadi kaya untuk terkena anjuran berkurban, tetapi sekedar ada kelebihan harta untuk dibelikan hewan kurban, maka ia dianggap mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kita. Hadis ini menunjukkan kuatnya anjuran Rasulullah untuk berkurban, di mana ada sanksi sosial bagi orang yang mampu tetapi tidak berkurban. Melaksanakan kurban adalah bentuk dari kesalehan sosial, karena tidak hanya memberi nilai penghambaan bagi yang melaksanakan, tetapi juga memberi nilai manfaat bagi orang-orang sekitar, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, kurban merupakan wujud nyata dari perjalanan penghambaan seseorang yang berusaha keluar dari kehinaan maksiat menuju ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Man kharaja min dhullil ma'asiyati ila 'izzit ta'ati
a'nahu Allah Ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi ashiratin. Barang siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat lalu melaksanakan kemuliaan taat, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang kaya tanpa harta, kuat tanpa pasukan, dan menang tanpa bala bantuan kelompoknya. Kurban juga mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang hakiki, bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga pengorbanan hati dan jiwa. Dengan berkurban, kita dilatih untuk mengikis sifat cinta dunia yang berlebihan, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama yang kurang beruntung, serta memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah. Inilah bentuk nyata dari ketakwaan yang melahirkan jiwa yang bersih, ikhlas dan penuh kasih sayang. Karena sesungguhnya keberkahan kurban tidak hanya pada daging yang dibagikan, tetapi pada perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada satupun amal anak Adam pada hari penyembelihan yang lebih dicintai Allah selain dari menumpahkan darah, yakni berkurban. Sesungguhnya darah itu akan sampai pada hari kiamat beserta tanduk, bulu, dan kuku hewan tersebut. Dan sesungguhnya darah itu jatuh di sisi Allah sebelum jatuh di bumi. Maka sucikanlah dengan darah itu jiwa kalian. Jamaah salat Id rahimakumullah, setiap tetes darah yang mengalir, setiap daging yang dibagikan menjadi saksi bahwa kita telah berusaha menjadi hamba yang taat. Kurban adalah simbol pengorbanan dan ketundukan kita kepada Allah, sekaligus sarana untuk membersihkan jiwa dari noda dunia dan dosa. Kurban bukan hanya tentang menyembelih, tetapi tentang menyembelih ego dan nafsu yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, kita pun diajak untuk berani melepaskan segala yang kita cintai demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita jadikan momentum Idul Kurban ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego dan cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita. Dengan jiwa kurban, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ikhlas, sabar, dan selalu siap berkorban demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'du, فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير